Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Gembala Sidang Gereja Kemengi Indonesia Jemaat Talita 79 sekali lagi mengajak umat Tuhan untuk beribadah menyembah Tuhan. Yang bisa datang ke gereja, mari kita datang ke gereja. Tetap berdasarkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak bersama. Kemudian bagi yang di rumah yang tidak bisa datang karena kondisi kurang sehat dan lain sebagainya, kumpulkan keluarga, duduk tenang, diam sejenak, ikutilah ibadah, sembahlah Tuhan Allah. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak beribadah, itu sesuatu tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita semua fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ikuti ibadah online ini, dimanapun saudara berada, baik di rumah atau dimana saja saudara dimanapun berada. Doa saya, Tuhan memberkati kita dalam ibadah ini. Selamat menyembah Tuhan, selamat menikmati ibadah dan menyembah ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Walaupun mungkin masih banyak jemaat Tuhan yang mungkin memuji Tuhan di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur buat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kita pada hari ini. Dan dengan itu kita akan kirimkan pujian yang mengatakan sentuh hatiku. Raja
untuk doa pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini adalah hari Sabat di mana kita harus menyembah Tuhan. Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta marilah kita sembah Dia. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami umat-umat ketebusan. Kami semua siap untuk menyembah dan mengagungkan Engkau pada pagi hari ini. Hamba mohon urapan dan kuasa-Mu mengurapi umat Tuhan hari ini. Biarlah kami semua sungguh mendapatkan urapan baru. Kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan ini, urapi dengan kuasa-Mu, dan urapi hamba secara khusus juga agar dapat menyampaikan berita firman Tuhan. Semua fasilitas yang kami gunakan, Tuhan memberkatinya supaya dapat menunjang pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyembah Engkau, dan berkaryalah Roh-Mu di dalam kehidupan kami di dalam ibadah ini. Dengan pertolongan Tuhan, hamba mohon, turunlah berkat Tuhan atas kita dalam ibadah ini. Buka hatimu, engkau diberkati Tuhan, dan engkau dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk itu saya kembali mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan mari kita hidupkan pujian yang mengatakan satu hal yang berindu.
serahkan kepada hamba. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, demikianlah ungkapan hati kami, sungguh siap untuk belajar dan merenungkan firman. Hati kami terbuka saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Umat-Mu telah siap belajar firman-Mu Bapa. Urapi hamba, agar hamba dapat menyampaikan firman ini, dan umat Tuhan boleh mengerti, dan kami semua dapat menjadi pelaku dari firman ini Bapa. Kuasa iblis yang coba mengganggu kami dalam pemberitaan ini kami tolak dalam nama Yesus. Semua fasilitas yang kami pakai Tuhan mengurapinya supaya dapat menunjang pelayanan pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon kekuatan dan wibawa dari Tuhan mengurapi kami semua dan hamba-Mu secara khusus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dan pagi hari ini tiba saatnya minggu yang keempat, minggu yang kelima yang terakhir di bulan misi ini. Kita membaca firman Tuhan dan kita akan belajar dari firman Tuhan ini yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat buat kita. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat kita. Begini bunyi firman Tuhan ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yaitu melayani Sang Raja. Melayani Sang Raja, keberadaan hidup kita setelah percaya kepada Yesus. Minggu yang lalu saya katakan kita menanti sambil berkarya sambil menanti. Jadi dalam kehidupan penantian kita ini, kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Dan sementara itu kita berkarya. Dalam karya kita itu Tuhan memperhitungkannya buat kita sebagai melayani Sang Raja. Tema kita pagi hari ini melayani Sang Raja. Dari perikop ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa setiap bentuk pelayanan kita selama kita hidup di dalam dunia ini akan dinilai oleh Tuhan apabila Ia datang kembali kelak. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan kita selama kita hidup di dalam dunia ini akan dinilai oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia datang kembali kelak menjemput kita. Kita harus memastikan, sekali lagi, kita harus memastikan seperti apakah pelayanan kita pada Sang Raja selama ini. Sebagai orang yang menantikan Tuhan, berkarya, seperti apa pelayanan kita selama ini kepada Sang Raja? Apakah kelak kita ditempatkan sebagai domba-domba di sebelah kanan, atau akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia ini dijadikan, atau tidak? Oleh karena itu, saudara, perlu kita perhatikan, dan nas ini menunjukkan kepada kita harus memperhatikan baik-baik apa yang dinilai oleh Sang Raja terhadap pelayanan kita dalam melayani Dia. Pagi hari ini kita lebih fokus belajar tentang apakah yang dinilai oleh Sang Raja terhadap pelayanan kita dalam melayani Dia. Yang pertama ada pada ayat yang ke-34. Yang pertama, yang dinilai oleh Sang Raja terhadap pelayanan kita adalah kesetiaan kita dalam melayani. Ayat yang ke-34. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan gambaran bahwa orang yang akan menerima anugerah kerajaan tersebut adalah orang yang telah membuktikan kesetiaannya dalam melayani Sang Raja. Dalam kehidupan kita, saya selalu menekankan kepada jemaat Tuhan bahwa setelah kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, terima Dia jadi juru selamat kita, setelah itu kita harus membuktikan kita adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan kita. Kesetiaan kita, kita beribadah, kita mengasihi orang, kita memberikan persembahan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Itu semua bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan karena yang lain. Kesetiaan inilah yang merupakan mesin penggerak segala sesuatu yang kita lakukan, bukan mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Tidak. Apapun yang kita lakukan, baik dalam pelayanan kecil, pelayanan besar menurut manusia, kita lakukan itu karena kita setia dan taat kepada Tuhan. Kehadiran kita dalam ibadah ini pun karena kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, bukan karena tidak enak tidak hadir, karena hari Minggu kita pengurus jemaat dan kita orang percaya tidak enak. Tidak, bukan masalah tidak enak. Yang Tuhan mau lihat dari kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan
mendukung pelayanan penginjilan, mendukung pelayanan misi, mendoakan gembala, terlibat dalam setiap pelayanan yang ada di gereja. Itu bukti karena kita setia. Kesetiaannya yang mendorong itu. Karena memberi gambaran bahwa orang yang akan menerima anugerah kerajaan tersebut adalah orang yang telah membuktikan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Mari kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-35 dan ke-36. Kamu memberi aku makan, memberi aku minum, memberi aku tumpahan. Alasan penilaian sang raja atas semua yang mereka lakukan terhadapnya yang dinilainya adalah sebagai pelayanan yang benar bagi Yesus Kristus. Membuktikan kesetiaan mereka dalam melayani sang raja. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan itu membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Aplikasi dan penerapan firman ini. Semua bentuk pelayanan yang kita laksanakan harus dilaksanakan karena kesetiaan kita kepada sang raja. Sekali lagi, semua bentuk pelayanan yang kita lakukan harus dilaksanakan karena kesetiaan kita kepada sang raja. Perenungan bagi kita, sudahkah pelayanan kita kepada Tuhan selama ini terbukti sebagai sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan setia kepada Tuhan? Mari kita renungkan baik-baik. Yang kedua, apa yang dinilai oleh sang raja terhadap pelayanan kita dalam melayani dia? Selain dia menilai kesetiaan kita dalam melayani dia, yang kedua, yang menilai ketulusan kita dalam melayani. Ayat 37 sampai 39. Ketulusan kita yang dilihat oleh Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, setelah kita percaya kepada Yesus, kita harus membuktikannya lewat kesetiaan kita. Kesetiaan kita ini harus dinilai, harus ditunjukkan kualitasnya dari ketulusan. Ujian ketulusan itu selalu dilaksanakan setiap hari oleh Tuhan bagi kita. Kita lihat pada ayat yang ke-40 berkata pada ayat yang ke-37. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami tidak memberi engkau makan? Artinya saudara, yang merasa bahwa mereka belum pernah melakukan apapun bagi sang raja, itu sebabnya mereka bilang, mana kami melihat. Ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang benar itu adalah orang-orang yang memiliki ketulusan dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang memiliki ketulusan dalam melayani Tuhan. Kita lakukan sesuatu dengan tulus hati, maka kita damai sejahtera. Kalau kita mengharapkan pujian, mengharapkan hal yang lain, tetapi tidak dengan tulus, kita bersungut-sungut, kita menggerutu, kita merongrong, damai sejahtera itu tidak akan kita alami. Dan itu bukan ketulusan. Ayat yang ke-40 saudara, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat ini menggambarkan kepada kita pelayanan mereka yang dinilai oleh sang raja sebagai pelayanan yang dilakukan untuk diri Tuhan. Artinya saudara, apapun yang kita lakukan untuk sesama kita yang kita pandang hina, yang kita layak mendapatkan bantuan, layak ditolong, kita lakukan dengan tulus. Itu Tuhan menilai itu kita lakukannya untuk Tuhan. Jangan kita mau melihat Tuhan datang pakai jubah atau dalam bentuk cahaya baru kita mau melayani dia. Bukan seperti itu. Pelayanan yang kita lakukan untuk sesama kita, itulah pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan.
Mari kita lakukan itu dengan tulus. Kita mengasihi orang, kita menolong orang, kita menasehati orang, kita menyelamatkan orang dari keterburukan hidupnya. Itu kita lakukannya untuk Tuhan, dan Tuhan pandang itu sebagai bentuk ketulusan kita di hadapan Dia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang tulus dalam melayani Sang Raja. Semua yang melakukan hal itu adalah bentuk ketulusan kita melayani Sang Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penerapan firman Tuhan ini untuk kita pagi hari ini, sekecil apapun atau sebesar apapun pelayanan yang kita lakukan, harus dengan ketulusan melalui melayani sesama. Sekali lagi, sekecil apapun, sebesar apapun jenis pelayanan yang kita lakukan, harus kita lakukan dengan tulus melalui melayani sesama kita. Perenungan bagi kita kembali, sudah sejauh ini kita hidup dan menjadi orang percaya, sudahkah pelayanan kita kepada Tuhan terbukti sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan tulus untuk Tuhan, melalui melayani sesama kita dengan tulus? Semua bentuk pelayanan yang kita lakukan selama ini, sudahkah kita lakukannya dengan tulus? Mari kita lakukannya dengan tulus. Yang terakhir, apa yang dinilai oleh Sang Raja terhadap pelayanan kita dalam melayani Dia? Yang ketiga adalah cara pandang kita dalam melayani. Itu yang Tuhan nilai, cara pandang kita dalam melayani. Ayat yang ke-44 berkata demikian. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Jawaban orang-orang yang tidak benar ini secara sepintas terlihat mirip sekali jawabannya dengan orang-orang benar pada ayat ini. Bila manakah kami, ini jawaban orang benar, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum, dan seterusnya. Kalau kita lihat mirip, tetapi sesungguhnya saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita perhatikan dengan seksama terhadap perbedaan ini, sesungguhnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam tindakan yang mereka lakukan dalam kedua orang tersebut, golongan orang tersebut. Orang yang tidak benar berkata, perhatikan ini yang pertama, orang yang tidak benar berkata, bila manakah kami melihat Engkau dan kami tidak melayani Engkau? Ini adalah tipikal jawaban orang yang pertama membenarkan diri atau membenarkan tindakannya sendiri. Itu sebabnya dia katakan, bila manakah kami melihat Engkau dan kami tidak melayani Engkau? Ini jawaban tipikal orang yang membenarkan diri atau tindakannya sendiri. Yang kedua, ini tipikal orang yang tidak merasa bersalah. Yang ketiga, ini tipikal orang merasa sudah melakukan yang terbaik. Dan selanjutnya, ini tipikal orang yang merasa sudah melayani dengan maksimal. Itu sebabnya mereka katakan, bila manakah kami melihat Engkau dan kami tidak melayani Engkau. Sedangkan orang-orang yang benar berkata, bila manakah kami melihat Engkau dan kami memberi Engkau. Selanjutnya, ini adalah tipikal jawaban orang yang pertama merasa belum melakukan yang terbaik. Bila mana kami melihat Engkau dan kami memberi. Padahal kalau orang yang mengatakan Engkau memberikan aku, ya bangga. Ini orang benar ini merasa, kapan itu? Artinya merasa belum melakukan
puas menerima anugerah yang besar dari sang raja, padahal mereka merasa bahwa belum melakukan apapun. Dan yang ketiga, mereka belum melayani sang raja dengan baik. Itu perasaan mereka. Itulah tipikal orang yang benar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa terdapat perbedaan cara pandang tentang melayani sang raja dalam dua kelompok yang berbeda ini. Dan itu tentu saja berdampak pada pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus menilai semuanya itu. Tuhan Yesus yang tahu semua apa yang kita lakukan. Oleh karena itu saudara, mari kita renungkan baik-baik. Sudahkah kita memiliki cara pandang yang benar dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus? Sekali lagi, sudahkah kita memiliki cara pandang yang benar dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Kita harus memiliki cara pandang yang benar. Yang kedua, orang lain tidak dapat menilai. Perhatikan baik-baik. Orang lain tidak dapat menilai. Jemaat tidak dapat menilai pelayanan yang kita lakukan. Tetapi sang raja mengetahui dan menilai dengan persis bagaimana cara pandang kita dalam melayani dia, sang raja agung itu. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, tugas kita melayani dengan tulus. Saat ini kita harus tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, melayani dengan tulus. Adapun penilaiannya, itu kedaulatan Tuhan. Kalau ada orang yang coba menilai pelayanan kita, itu dia mengambil alih haknya sang raja agung itu. Jangan sampai kita coba-coba menilai apa yang orang lakukan, karena kita menggeser sang raja agung itu. Betapa hebatnya kita menggeserkan hak sang raja agung itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa menilai dan memberikan vonis tentang apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan tulus. Tunjukkan kesetiaan kita, tunjukkan ketulusan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Pada akhirnya saya memberikan kesimpulan kepada kita dari firman ini. Sebagai orang percaya, marilah kita melayani sang raja dengan sungguh-sungguh, karena itulah tugas kita sebagai pelayan Tuhan, tanpa bersungut-sungut, karena dia yang kita layani itu menilai kualitas pelayanan kita berdasarkan kesetiaan kita dalam melayani, ketulusan kita dalam melayani, dan cara pandang kita dalam melayani. Ini penekanan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Mari melalui momentum bulan misi ini, mari kita sebagai orang percaya, kita melayani sang raja dengan sungguh-sungguh, karena itu memang tugas kita sebagai pelayan Tuhan, dan tidak boleh bersungut-sungut, karena dia yang kita layani itu menilai kualitas pelayanan kita berdasarkan kesetiaan kita, ketulusan kita, dan cara pandang kita dalamnya. Demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan memberkati kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Kami telah belajar dari firman Tuhan, dan hamba telah stop berbicara. Roh-Mu terus berbicara dalam hati umat, agar umat Tuhan terus mengerti dan menjadi pelaku dari firman ini. Kuasa iblis yang coba merampas dan mengganggu pertumbuhan kebenaran ini, hamba tolak dan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh memberikan pertumbuhan. Kebenaran ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Kristus, dan kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan.
dan biarlah umatmu menjadi pelaku firman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan kepada yang memimpin acara ibadah kita selanjutnya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita terus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, di mana firman Tuhan terus melengkapi setiap kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan menjalankan tanda ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan sambil tanpa persembahan dijalankan, mari kita hidupkan pujian yang mengatakan, mampirlah dengar doaku. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kembali kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menuntun kami, agar kami menjadi pribadi yang siap melayani dan menyembah Tuhan di dalam hidup kami.
Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kembalikanlah berkat-berkat-Mu setiap pribadi yang telah mengulurkan tangan. Mereka diberkati dengan berlimpah. Mereka yang tidak sempat memberi pun Tuhan memberkati hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit di antara kami Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati dan membuat berhasil. Umat-umat-Mu Bapa, dari anak kecil sampai kakek nenek Tuhan memberkati. Beri pertumbuhan yang baik bagi mereka yang masih kecil. Yang pemuda-pemudi mampukan mereka berjuang supaya mereka mencapai prestasi yang baik. Perkarya dan perkawan Tuhan memberkati agar boleh menjadi perkarya dan perkawan yang baik. Kakek dan nenek Tuhan memberkati mereka menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan di masa tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program kami di dalam jemaat ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik karena Tuhan beserta dengan kami. Pembangunan gereja ini Tuhan memberkati. Pelayanan penginjilan yang kami dukung Tuhan terus memberkati. Pelayanan misi lintas budaya juga Tuhan memberkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga pemerintah Republik Indonesia ini Tuhan memberkati agar sungguh-sungguh pemerintah kami berjalan dengan baik, mengasihi masyarakat dan mengatur roda pemerintah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami dari tempat ini akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memelihara kami dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Pandanglah kepada Allah dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Jiwa, tubuh dan rohmu dipelihara dan diberkati Tuhan. Dan hidupmu tidak bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-saleh. Diberkatilah kehidupan, diberkatilah pribadimu, perbendaharaanmu, apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab hamba memeteraikan berkat ini serta mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.